Halo, perkenalkan saya Yulina Salina dengan NIM 877705898. Saya dari UPB JJUT Surakarta, Pokjar Salatiga. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum pada mata kuliah Praktikum IPA di SD dengan kode SPGK 4107 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Asyari Popanosa, MPDSI. Di sini saya akan menjelaskan proses tentang pencernaan makanan. Nah, yang pertama ada sistem pencernaan makanan, yaitu serangkaian organ yang bekerja secara bersama-sama untuk memproses makanan yang masuk ke dalam tubuh. Proses pencernaan bertujuan untuk mengubah makanan menjadi sari-sari makanan atau zat gizi yang dapat diserap oleh darah dan digunakan oleh sel tubuh untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan jaringan. Dalam pencernaan ada alur proses pencernaan, yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, yang pertama ada mulut. Mulut adalah organ pertama pencernaan. Di sini terjadi pencernaan mekanis oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase dari kelenjar ludah yang mengubah amilum menjadi maltosa. Yang kedua ada kerongkongan, yaitu saluran berotot yang menghubungkan mulut dengan lambung, berfungsi menyalurkan makanan dari mulut menuju lambung melalui gerakan peristaltik. Di ujung atas dan bawah kerongkongan terdapat sphincter untuk mencegah makanan naik kembali ke mulut. Yang ketiga ada lambung, organ berotot berbentuk huruf J yang mencerna makanan secara mekanis dan kimiawi. Getah lambung mengandung asam klorida yang mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dan membunuh kuman. Nah, di enzim pepsin ini mengubah protein menjadi pepton. Hasil pencernaan lambung disebut kimus yang kemudian dialirkan ke usus halus. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Disinilah berlangsung sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan sari makanan melalui villi dan mikrovilli. Enzim dari pankreas dan empedu dari hati membantu proses pencernaan di duodenum. Selanjutnya yaitu usus besar, berfungsi menyerap air dari sisa pencernaan dan membentuk feses. Terdiri atas kolom ascendant, transversum, descendant, dan sigmoid. Di sini juga terdapat bakteri flora normal yang membantu fermentasi sisa makanan. Nah, yang terakhir ada rektum dan anus. Rektum menyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan melalui anus sebagai proses defekasi. Yang kedua yaitu kelenjar pencernaan. Selain saluran pencernaan, kelenjar pencernaan berperan penting menghasilkan enzim dan zat yang membantu proses pencernaan. Pada kelenjar pencernaan ada kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar pankreas, dan juga kelenjar usus halus. Yang pertama yaitu kelenjar ludah, menghasilkan enzim amilase yang mengubah amilum menjadi maltosa, terdiri atas kelenjar parotis, submandibular, dan subbilingual. Yang kedua adalah kelenjar hati. Kelenjar hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu berfungsi mengemulsikan lemak agar mudah dicerna lipase. Yang ketiga ada kelenjar pankreas, yaitu menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim amilase, lipase, tripsin, dan kimotripsin untuk mencerna karbohidrat, lemak, dan juga protein. Selanjutnya yaitu kelenjar usus halus, menghasilkan berbagai enzim seperti maltase, sukrase, laktase, dan aminopeptidase untuk pencernaan tahap akhir di usus halus. Nah, yang ketiga ada enzim pencernaan. Enzim pencernaan bekerja spesifik mengubah molekul kompleks menjadi molekul sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Berikut merupakan contoh enzim pencernaan beserta fungsinya. Tahukah kamu fakta menarik tentang pencernaan manusia? Usus halus manusia panjangnya sekitar 6-7 meter dan memiliki luas permukaan sekitar 250 meter persegi berkat adanya villi dan mikrofilli. Pankreas menghasilkan hingga 1,5 liter getah pencernaan per hari. Proses pencernaan makanan dari mulut hingga anus membutuhkan waktu sekitar 24-72 jam tergantung jenis makanan dan kondisi kesehatan seseorang. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah sistem pencernaan manusia terdiri dari organ-organ yang bekerja secara berurutan, mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus, dibantu kelenjar ludah, hati, dan juga pankreas. Cukup sekian praktikum kali ini, sampai jumpa!